Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah metode statistika 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas uji binomial dan Kolmogorov-Smirnov 1 sampel. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang uji binomial. Nah, apa itu uji binomial dan biasanya digunakan untuk apa sih? Kita akan belajar bersama ya. Uji binomial ini umumnya digunakan untuk jenis penelitian yang deskriptif dengan tujuan menguji perbedaan proporsi pada populasi yang hanya memiliki dua buah kategori berdasarkan proporsi yang berasal dari sampel tunggal. Ini umumnya menguji hipotesis yang berhubungan dengan suatu proporsi populasi tertentu. Hasil dari uji binomial ini bersifat saling independen ya, atau hasil percobaan yang satu itu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lainnya. Nah, ciri dari binomial ini datanya berupa dua macam unsur. Nah, misalkan gagal atau sukses, iya atau tidak. Nah, ini yang biasanya diulang sebanyak n kali dan peneliti itu bebas mendefinisikan apa yang dikategorikan dengan sukses atau iya dan apa yang dikategorikan dengan gagal atau tidak. Nah, asumsi yang digunakan pada uji binomial ini ada dua. Yang pertama, n percobaannya itu saling independen. Kemudian yang kedua, itu masing-masing percobaan mempunyai probabilitas yang sama, yaitu P dan Q, di mana Q-nya itu diperoleh dari 1 min P ya. Misalkan P-nya kelas pertama, berarti Q-nya itu merupakan kelas kedua. Nah, untuk rumus perhitungannya ini disimbolkan dengan PK itu sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial ditambah P pangkat K kali Q pangkat N min K, di mana P-nya ini merupakan proporsi kasus yang diharapkan dalam salah satu kategori, misalkan proporsi sukses. Kemudian Q-nya ini proporsi yang muncul dalam kategori lainnya, misalkan proporsi gagal. Nah, ini dalam populasi ya, itu Q-nya itu diperoleh dari 1 min P. Kemudian N merupakan jumlah sampel, K merupakan jumlah pengamatan terbesar. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama menentukan uji hipotesis dan signifikansinya, yang kedua menentukan pengamatan dari jumlah N, yang ketiga mencari harga P dengan cara mengkonversi nilai I, kemudian yang keempat menjumlahkan semua harga P, yang kelima itu menentukan harga P dengan derajat kesalahan. Misalkan itu ada 1% atau 5%, maka uji hipotesisnya itu yang pertama tolak HO itu apabila harga P kurang dari sama dengan alfa 0,01 atau alfa 0,05. Kemudian terima HO itu apabila harga P itu lebih dari nilai alfanya 0,01 atau 0,05. Kemudian yang keenam itu membuat kesimpulan dengan menerima atau menolak HO. Nah, supaya lebih jelas kita akan membahas contoh soal. Di sini di sebuah kecamatan telah dilakukan imunisasi campak tahap 1. Ada balita ya. Objek pengamatannya yaitu balita. Nah, dari pelaksanaan imunisasi tersebut terdapat dua kemungkinan terjadinya demam dan tidak demam. Nah, ini dari 20 balita yang diimunisasi, terdapat 13 balita yang tidak mengalami demam dan 7 balita mengalami demam. Bagaimana keputusan hipotesisnya? Jika derajat kepercayaannya 95% dan tingkat kesalahannya itu 5% ya. Kita lihat penyelesaiannya.
kita tentukan dulu hipotesisnya. Di sini HO itu tidak ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak demam ya setelah imunisasi. Kemudian HA-nya ini ada perbedaan antara proporsi balita yang demam dengan balita yang tidak demam. Nah, di sini diketahui N-nya itu ada 20 balita, kemudian frekuensi terkecilnya itu 7, Z-nya 7 ya. Nah, di sini menggunakan tabel binomial dengan N-nya 20 dan Z-nya 7, diperoleh koefisien binomialnya 0,132. Nah, di sini tabelnya itu karena satu sisi ya, atau satu tile, one tile ini. Nah, sedangkan hipotesisnya tadi itu menggunakan 2 tile, jadi kalikan 2. Bila digambarkan dengan grafik itu ada kanan dan kiri ya, ini 2 sisi. Nah, karena 2 sisi sehingga koefisien binomialnya kita kalikan dengan 2, yaitu 0,132 kali 2, yaitu 0,264. Nah, nilai yang diperoleh ini lebih dari 0,05 sehingga HO-nya itu diterima. Artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang uji Kolmogorov-Smirnov ini. Lebih sederhana ya, sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara satu pengamat dengan pengamat yang lainnya. Nah, ini merupakan pengujian yang bisa juga merupakan uji kecocokan ya. Ini pengujian tingkat kesesuaian antara sebaran serangkaian nilai sampel itu atau skor yang diamati dengan suatu sebaran tertentu. Ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk menguji perbedaan satu sampel dengan jenis datanya itu merupakan skala ordinal. Konsep dari Kolmogorov-Smirnov ini membandingkan distribusi normal data dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku itu apa sih? Distribusi normal baku itu data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan telah diasumsikan normal. Nah, asumsi-asumsi yang digunakan itu yang pertama, jika P-nya kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. Dan jika P-nya lebih dari sama dengan 0,05 maka distribusi datanya normal. Rumus perhitungannya itu disimpulkan dengan D ya. Ini penyimpangan atau deviasi maksimum. Itu maksimum dari nilai mutlak Fsx min Ftx, di mana Fsx itu merupakan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi sampel. Kemudian Ftx itu merupakan distribusi frekuensi kumulatif dari teoritis. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan uji hipotesis, kemudian mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, kemudian menghitung distribusi Fsx sesuai dengan rata-rata dan simpanan bakunya, kemudian menghitung Ftx dengan bantuan tabel distribusi normal baku Z, menghitung D atau penyimpangan atau deviasi maksimum ya, Dmax. Nah, yang keenam, tentukan kuantitas statistik uji Kolmogorov pada tabel K. Kemudian jika D-nya lebih dari K, maka HO-nya ditolak. Kemudian jika D-nya lebih kurang dari K, maka HO-nya diterima. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Di sini dari suatu survei diketahui tekanan darah 20 orang dewasa penderita penyakit tertentu. Ini tersaji pada tabel di bawah nanti ya. Ini dapatkah berdasarkan data ini kita menarik kesimpulan bahwa populasi sampel ini didistribusi secara normal dengan minnya 130,8 dan simpangan bakunya 21,43.
Nah, ini tabelnya, ini datanya ya, kemudian ini frekuensinya, banyaknya data, kemudian ini XI-nya, kemudian ini data, kemudian ini frekuensinya. Nah, ini ada penyelesaiannya. Di sini hipotesisnya itu hanya HO-nya itu Fsx sama dengan Ftx, sedangkan hanya itu kebalikan dari HO. Kemudian aturannya itu menolak HO bila nilai dihitung melebihi 0,294. Nah, ini diperoleh dari tabel ya. Nah, perhitungan selanjutnya itu pada gambar. Nah, di sini ada datanya, kemudian frekuensinya, kemudian frekuensi kumulatifnya ya, kemudian Ftx-nya. Nah, di sini D-nya atau nilai mutlak dari Fsx dikurangi Ftx-nya. Nah, di sini diperoleh nilai di tabel 2. Ini di tabel ya. Ini 0,294, kemudian total dihitungnya itu ini 0,712. Nah, karena dihitungnya itu kurang dari di tabel, dimana 0,0712 itu kurang dari 0,294, maka HO-nya diterima. Artinya tekanan darah dari populasi sama dengan tekanan darah sampel. Oke. Sampai di sini dulu untuk penjelasan uji binomial dan uji Kolmogorov-Smirnov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.